Sekarang kan semua sudah digital. Menurut Bapak, digitalisasi itu ngaruh nggak sih pada peran mahasiswa? Kalau saya sangat penting. Kenapa? Dengan adanya digitalisasi, tentunya akan mempermudah mahasiswa dalam melakukan segala hal. Apalagi tadi mengenai dengan investasi ya. Misalkan dulu investasi mungkin pengaruhnya ditaruh di celengan seperti itu atau masih manual. Nah sekarang dengan adanya digitalisasi itu, teman-teman bisa berinvestasi mungkin melalui aplikasi digital. Banyak sekali ya. Ada Shopee, ada Jai dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin bisa juga teman-teman investasi emas itu juga bisa sekarang kalau digital, bisa lewat pembelian atau mungkin bisa lewat BSI digital. Di media sosial ya Pak. Juga sejak dan properti tadi kan ada negara digital. Sekarang banyak nih Pak mahasiswa yang mulai tertarik investasi. Menurut Bapak, apa pentingnya mahasiswa belajar investasi dan ini? Kenapa semakin investasi itu kan biasanya buat jangka panjang. Mungkin teman-teman semua mahasiswa bisa punya uang 100.000, kalau misalkan ditaruh di Gopay, di Dana atau di Shopee, itu biasanya cepat habis. Karena ketika mungkin ada di bank juga bisa ada. Ketika teman-teman misal kaki atau jajan tidak bisa jadi ya memang seperti itu. Nah, dengan adanya investasi, teman-teman itu nanti uang tersebut bisa diinvestasikan, bisa dimasukin ke aplikasi digital yang berinvestasi tadi, bisa seperti Shopee atau dengan bisa Ajai itu. Teman-teman nanti di situ bisa berinvestasi dengan belajar membeli saham. Membeli saham juga perlu harus belajar dulu. Setiap investasi itu ada resiko. Ada dan juga yang high risk, high return. Jadi dengan resiko yang kecil, tapi nantinya secara ekonominya bisa juga. Tapi ada juga yang high risk, high return. Jadi resiko yang besar untuk besar. Ketika teman-teman nih punya uang 100.000 di sini setiap bulan masukin ke investasi tadi, misalkan saham 1.000, 100.000. Di aplikasi tersebut kan kalau misalkan kamu menggunakan dananya itu kan harus ditanya dulu. Karena itu biasanya jadi kan itu bisa salah satu menjadi menunda teman-teman untuk beli yang biasanya saya kasih. Nah, 100.000 itu mungkin kecil sekarang ya. Kalau misalkan dari konsisten setiap bulan dan kita ada kenaikan harga, itu akan berbentuk jadi Berarti Pak investasi itu bukan cuma buat orang yang kerja aja ya Pak? Semua orang bisa berinvestasi. Tapi mungkin orang yang bekerja di bidang bekerja itu mungkin dari skala investasinya ya. Mungkin orang yang bekerja kan dia secara pemasukannya itu lebih besar. Jadi dia bisa juga. Orang yang tidak bekerja, kalau dia punya uang 100.000, mungkin bisa disisihin 20 buat investasikan. Sebenarnya nanti investasi yang tadi itu harus dari uang ini atau uang tidak terpakai. Misalnya nih teman-teman, ini masih kuliah semua ya. Misalnya punya uang 1 juta, nah 1 juta itu kalau masukin investasi semua, masuk semuanya. Nah tiba-tiba ternyata ada deadline bayar untuk dia puas. Nah itu tidak ada lagi. Ini masuk semua ke situ. Nah tidak tahunya investasinya ternyata ada yang dulu. Jadi kan menurutnya ada dana cadangan mau harus ditarik. Berarti dari tidak ada rugi. Nah tapi kalau misalkan itu tidak rugi, teman-teman ada uang lain yang disisikan, mungkin harga turun atau naik, ini nggak bakal dilakukan. Sekarang kan aplikasi investasi kan banyak banget ya Pak. Menurut Bapak apakah investasi membuat investasi menjadi lebih mudah untuk mahasiswa Pak?
tentunya lebih mudah. Kenapa? Karena teman-teman bisa langsung akses aplikasi tersebut dari handphone teman-teman semua. Pasti setiap mahasiswa tentunya mempunyai handphone, tidak bisa pasti smartphone juga. Nah, smartphone itu bisa menginstal aplikasi-aplikasi untuk investasi, mulai dari tadi Stockbit, jadi itu bisa didownload di Play Store atau App Store, dan itu pun gratis. Teman-teman tinggal daftar pakai KTP verifikasi dan bisa top up itu bebas, mulai dari 10.000 dan seterusnya. Jadi sangat mudah, semua orang bisa akses. Ya tuh, banyak yang ikut-ikutan investasi gara-gara teman-teman. Kalau bagian dari sisi warga negara, finansial warga negaraan, apa sih hubungannya investasi dengan peran mahasiswa sebagai peran warga negara? Peran investasi terhadap mahasiswa. Iya. Warga negara. Iya betul. Menurut saya ya. Iya. Untuk jangka panjangnya pastinya sangat bagus. Kenapa? Karena apabila mahasiswa sudah mulai investasi, tentunya untuk jangka panjangnya mereka nanti keuangannya atau finansialnya akan bagus. Misalnya dari semester 1 dari semester 1 sudah belajar investasi, misalnya perusahaan, emas dan lain-lain, dia konsisten. Nah nanti semester 8 ketika dia lulus, investasinya udah pasti bakalan bagus nih, meningkat. Lulus dia investasi bagus, otomatis keuangannya bagus, finansial bagus. Bisa jadi setelah lulus dia tidak bekerja, dia malah bisa jadi seorang independen perusahaan. Karena dia punya modal, dengan adanya modal tersebut, mungkin dia bisa membangun bisnisnya mulai dari yang dalam kecil, dari jualan dan lain-lain. Itu kan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan dan dia tidak harus bingung hari kerja di sana kemari, dia harus cepat kerja. Menurut saya sangat bagus, dan untuk jangka panjangnya dampak mahasiswa berinvestasi terhadap warga negara tadi, semakin dia mulai investasi, maka semakin bagus juga dampaknya nantinya bagi Indonesia. Di era sekarang, sebelum mahasiswa itu Gen Z atau Gen Z boros di keuangan, lebih suka daripada mau ke kafe dengan berinvestasi. Sekali mau ke kafe itu harus juga pengalaman saya itu bisa di atas 40.000 sekali nongkrong. Sedangkan jamaah Islam itu tentunya bukan cuma untuk dari segi finansial keuangan lainnya untuk berusaha. Teman-teman pastinya ada keinginan yang lebih. Itu sudah ada sisi teman-teman dari sisi itu kalau mau hidup sendiri itu sangat susah dan sangat kecil karena setiap tahunnya ternyata investasi itu tidak cuma urusan keuangan pribadi ya, tapi juga punya dampak yang lebih luas ya Pak. Yang salah investasi muslim kira-kira semuanya ada banyak dan kalian bakal bisa punya rumah sendiri dari hasil terbaik sendiri untuk ke depannya. Pasti keinginan untuk mempunyai rumah itu setiap orang kan pasti masing-masing pasti punya ingin Pak ya. Setiap orang pasti ingin punya rumah sendiri, keluarga. Itu banyak gimana ya? Kalau diusahakan pasti bisa karena dari banyak investasi ada dari pekerjaan pasti untuk beli rumah atau bikin rumah pasti bisa, cuman jangka panjang. Ya, untuk saya untuk membangun rumah atau membeli banyak itu pasti semua orang, karena mungkin dong kita harus ikut protokol dulu. Ya, terus juga untuk mempunyai rumah itu tidak mudah karena ya mungkin keinginan yang besar cuma ada
apa kelihatannya ada militer gitu Pak. Belum ada. Belum ada. Cuma ada modalnya. Yang saya itu properti itu saya tahunan. Iya betul. Di daerah sini, di daerah saya itu menurut saya harganya itu masih mahal, masih sekitar 150 sampai 200 juta itu masih dapat. Kalau kalian yang di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, dan Bekasi itu rata-rata itu sekarang di kisaran harga dari 150 sampai 500 juta. Ya, itu yang Ukurannya sama seperti di sini. Iya. subsidi itu ya. Kalian bisa bayar sendiri dengan pendapatan kira-kira harga sedikit itu bakal yang begini Berapa tahun? Cukup lama itu, cukup lama. makanya ada investasi bisa bersihkan dana ini tapi sedikit. Ya, Mungkin sekarang hasilnya sedikit lagi kita nggak tahu. kedepan. Misalnya di investasi itu harganya naik, bisa menambah value, Iya, betul. bisa tapi kalau misalkan kita udah makan, kita udah makannya namanya kira-kira kalau maksud dan harga Iya. dengan teman-teman bayangkan sendiri aja kisaran dari ratusan juta kemudian uangnya pas setelah nikah Iya. pasti khusus dan mungkin cowok-cowok ya artinya betul bisa Bisa. karena ini cowok yang bisa. Oke Pak, cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk Pak Riki. Semoga teman-teman makin paham bahwa investasi itu penting dan bisa mulai belajar dari sejak mahasiswa. Dan jangan lupa, jadi warga negara kita itu harus bijak. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.